Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Musaki. Saya Restu Bagas. Saya Muhammad Azik Diolha. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang telah kita buat, yaitu tugas pemodelan basis data. Langsung saja ke isinya, yaitu pertama ada deskripsi topik terlebih dahulu. Sistem basis data ini dirancang untuk mengelola operasional restoran mewah. Basis data mencakup informasi pelanggan, reservasi, pegawai, menu, pesanan, diskon, bahan baku, dan stok. Dengan sistem ini, restoran dapat mengelola transaksi, memantau stok bahan baku, serta mengelola laporan keuangan dan operasional dengan lebih efisien. Yang selanjutnya ada aturan bisnis. Aturan bisnis yang diterapkan dalam sistem ini meliputi yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan ini dapat melakukan reservasi untuk makan di tempat ataupun melakukan pemesanan takeaway. Yang selanjutnya ada reservasi, yaitu harus mencantumkan tanggal, waktu, ID, meja, dan jumlah orang. Selanjutnya ada pegawai, yaitu memiliki peran tertentu seperti koki, kasir, pelayan, dan manajer cabang. Selanjutnya ada pesanan, yaitu yang mencakup informasi tentang menu yang dipesan, nah tanggal pemesanan dan waktunya juga. Selanjutnya ada pemesanan, yaitu metode pembayaran dan serta status pesanan itu sendiri. Selanjutnya ada diskon, merupakan sesuatu yang diberikan berdasarkan pelanggan terhormat ataupun pada event tertentu. Selanjutnya ada rekap, yaitu berisi laporan transaksi, laporan keuangan, dan berupa laporan bahan baku. Yang selanjutnya ada stok, yaitu merupakan bahan baku yang dikelola berdasarkan satuan ukuran seperti kilogram, liter, gram, ataupun bungkus. Selanjutnya ada identifikasi. Yang pertama yaitu entitas dan atribut. Yang pertama yaitu pelanggan. Berisi ID pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, dan email. Yang kedua ada reservasi, yang berisi tanggal, waktu, ID meja, jumlah orang. Yang ketiga ada pegawai, yang berisi ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, email, alamat, TTL, jenis kelamin, dan jabatan. Yang keempat, yaitu menu, yang berisi ID menu, nama, dan kategori. Selanjutnya yaitu pesanan, yang berisi ID pesanan, tanggal pesanan, waktu pesanan, total harga, metode bayar, dan status pesanan. Selanjutnya ada diskon, yang berisi pelanggan terhormat dan event. Selanjutnya ada rekap, yang berisi transaksi, laporan keuangan, dan laporan bahan baku. Yang selanjutnya ada peran yang berisi koki, kasir, pelayan, dan manajer cabang. Selanjutnya yaitu ada bahan baku yang berisi nama dan kategori. Dan yang terakhir ada stok yang berisi ID satuan, kilogram, liter, gram, dan bungkus. Dan yang selanjutnya yang B yaitu relasi dan kardinalitas. Yang pertama pelanggan melakukan reservasi one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi. Yang kedua reservasi menggunakan meja many to one. Banyak reservasi bisa menggunakan meja yang sama. Yang ketiga pegawai memiliki peran one to one. Setiap pegawai memiliki satu peran. Yang keempat pesanan terdiri dari menu many to many. Satu pesanan bisa berisi banyak menu. Satu menu bisa dipesan dalam banyak pesanan. Selanjutnya ada pesanan. Memiliki metode pembayaran one-to-one, satu pesanan memiliki satu metode pembayaran. Selanjutnya diskon. Diberikan kepada pelanggan tertentu, many to many, satu diskon bisa diberikan kepada banyak pelanggan, dan satu pelanggan bisa mendapatkan banyak diskon. Yang selanjutnya yaitu rekap, mencatat transaksi one to many, satu rekap mencatat banyak transaksi. Dan yang terakhir ada stok, terdiri dari bahan baku many to one, satu jenis bahan baku memiliki satu satuan stok. Untuk selanjutnya, pembuatan ERD, Entity Relation Diagram. Itu sudah tertera di sini. Nah, untuk yang selanjutnya, normalisasi. Suatu NF. Suatu NF itu, setiap atribut bernilai atomik. Tidak ada multiple. Yang kedua, sudah memenuhi satu NF,
dan semua atribut dan kunci bergantung sepenuhnya pada primary key. Yang ketiga, tidak ada ketergantungan transitif antara atribut dan kunci. Contoh, tabel detail underscore pesanan tergantung pada ID underscore pesanan dan ID menu. Tidak menyimpan harga menu karena bisa berubah. Terus, tabel pegawai, informasi jabatan dipisah ke tabel peran agar tidak redundant. Untuk yang terakhir, ada penutup. Sistem ini dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas utama dalam restoran mewah, dari pelanggan hingga laporan keuangan, dengan permodalan yang baik dan normalisasi hingga 3NF. Sistem ini dapat menghindari duplikasi data dan meningkatkan efisiensi dalam operasional restoran. Saran mengembangkan sistem dapat diintegrasikan dengan yang pertama, modul pembayaran online seperti e-wallet, QRIS, dan lain-lain. Terus, yang kedua itu bisa dengan dashboard visual interaktif untuk laporan harian. Yang selanjutnya, fitur loyalty pelanggan seperti point reward, membership, dan lain-lainnya juga. Untuk yang selanjutnya, sistem valid input yang berisi format email, nomor telepon, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada keamanan data yang berisi penggunaan trigger, view, dan role-based access control. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.